Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Tahta Allah. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan, Allah adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Yoel 3 ayat 17. Tuhan bertahta di Gunung Sion atau di Yerusalem merupakan hal yang sangat umum dikatakan di dalam Alkitab. Bahkan waktu berbicara mengenai Raja Salomo, Alkitab berkata dalam 1 Tawarik 29 ayat 23, kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Kita melihat kalimat tahta yang ditetapkan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan sat on the throne of the Lord atau duduk di tahta Allah. Apakah maksudnya duduk di tahta Allah? Hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White menuliskan dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 603 bahwa pemerintahan Israel dikelola atas nama dan otoritas Allah. Ini terus menjadi suatu kondisi atas eksistensi Israel sebagai suatu bangsa. Tuhan dapat melihat bahwa Bani Israel menginginkan akan adanya seorang raja. Tetapi ia tidak menyetujui untuk merubah prinsip-prinsip yang menjadi dasar negara Israel. Raja itu akan mewakili yang maha tinggi. Allah terus diakui sebagai kepala bangsa dan hukumnya harus ditegakkan sebagai hukum tertinggi dalam negara. Hal ini juga digambarkan dalam beberapa ayat yang lain. Misalnya, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Kemudian Sefanya 3 ayat 15 mengatakan, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Bahkan dalam ayat perjanjian baru Yohanes 1 ayat 49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sama seperti Yesus adalah raja orang Israel yang disebutkan berada di tengah-tengah Israel. Yesus yang sama ini berada juga di tengah-tengah kita. Inilah yang Paulus sebutkan dalam Kolose 1 ayat 27, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Yesus adalah Raja Bani Israel secara bangsa, dan ia pun adalah Raja kebenaran untuk kita masing-masing secara pribadi. Kita dapat menerima kebenaran tersebut melalui iman, sehingga Yesus siap bertahta di hati kita. Kiranya pengalaman memiliki kebenaran Kristus akibat mengizinkan Tuhan untuk bertahta dalam hati kita masing-masing menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.